kabar pada hari ini? Semoga saya mendapati sahabat sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Sahabat bencana terkasih, apa perbedaan antara mendengarkan dan mendengar? Nah, saya mengawali permenungan kita tentang mendengar dan mendengarkan dengan sebuah kisah berikut. Ada seorang laki-laki, sebut saja namanya John. John ini mengeluh bahwa telinganya tuli dan ia tidak bisa mendengar. Lalu ia dibawa ke seorang dokter THT. Sesampainya di sana, ia pun diperiksa. Lalu dokter ini untuk membuktikan sakit telinganya si John, dia menyuruh John untuk pergi keluar. Lalu dokter ini membunyikan sebuah lonceng. Pertama, ketika ia membunyikannya, ia bertanya, "Apakah Anda bisa mendengarkan bunyi lonceng ini?" "Bisa," jawab si John. Lalu ia menyuruh John untuk pergi sedikit agak jauh. Lalu ia membunyikan lagi lonceng itu untuk kedua kali. Ia bertanya, "Apakah Anda bisa mendengar?" Jawab si John, "Bisa." Lalu ia menyuruh si John untuk pergi sedikit menjauh. Dan dokter untuk ketiga kalinya membunyikan lonceng tersebut. Lalu ia bertanya kepada si John, "Apakah Anda bisa mendengarkan?" Jawab si John, "Ya, saya bisa mendengar bunyi lonceng itu." Lalu dokter itu pun memanggil kembali si John dan berkata kepadanya, "Saudara, sebetulnya telinga Anda ini aman-aman saja. Tidak ada yang salah dengan telinga Anda. Kemungkinan persoalannya ialah Anda tidak mau mendengar dan mendengarkan." Nah, sahabat bencana terkasih, demikian cerita singkat di awal permenungan kita tentang mendengar dan mendengarkan. Dalam Injil, kita juga pernah mendengar, membaca tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang bisu tuli. Dalam hidup, kita tentu pernah mendengar dan juga mendengarkan. Apa sebenarnya perbedaan antara mendengar dan mendengar saja? Kalau saya mendengar orang berteriak, tetapi kemudian tidak pergi ke tempat di mana orang berteriak itu, misalnya temanmu berteriak minta tolong, kamu mendengar teriakan tolong itu, tetapi tidak beranjak ke tempat temanmu berada, maka itu hanya mendengar saja. Tentu berbeda artinya dengan saya mendengarkan keluh kesah sahabat saya. Kalau seorang mendengarkan sahabatnya dan kemudian bersimpati terhadap keluh kesah atau situasi sahabatnya, itulah mendengarkan. Kalau ada sahabatmu yang sakit dan kamu mendengar ia minta tolong tetapi kamu tidak beranjak untuk menolong dia, itu mendengar. Tetapi kalau kamu mendengarkan, kamu mendengar dia minta tolong dan kamu beranjak pergi untuk menolongnya, nah itulah mendengarkan. Mendengar cuma melibatkan telinga saja. Dia tidak masuk ke dalam hati. Tetapi kalau mendengarkan, ia masuk ke telinga, masuk ke otak, dan turun ke hati. Lalu diwujudkan dalam suatu tindakan. Itu mendengarkan. Nah,
sahabat bejana yang saya kasih, dalam hidup bersama, hidup berkeluarga, dalam persahabatan, dalam relasi cinta, orang harus bisa untuk mendengarkan. Suami dan istri harus bisa saling mendengarkan. Orang tua harus bisa mendengarkan anak-anak. Anak-anak juga harus bisa mendengarkan orang tua. Siswa-siswi, murid-murid harus bisa mendengarkan gurunya. Sebaliknya, guru harus bisa juga mendengarkan anak didiknya. Seorang pastor harus bisa mendengarkan suara umatnya. Umat juga harus mendengarkan suara pewartaan pastor. Nah, sahabat bejana terkasih, ada dua hal yang bisa kita petik tentang mendengar dan mendengarkan. Dua hal itu adalah sebagai berikut. Supaya kita bisa mendengarkan dengan baik atau menjadi seorang pendengar yang baik, pertama, kita mesti punya keinginan atau kemauan untuk mendengarkan. Kalau tidak punya kemauan untuk mendengar atau mendengarkan, tentu suara itu akan masuk telinga kiri, keluar lewat telinga kanan. Jadi, untuk menjadi seorang pendengar yang baik, orang harus punya keinginan atau kemauan untuk mendengar atau mendengarkan. Dan yang kedua, kita harus memberikan perhatian. Setiap orang yang ingin menjadi pendengar yang baik harus bisa memberikan perhatian. Kalau dua orang sahabat sedang berkeluh kesah atau saling curhat, tentu menjadi lebih baik kalau masing-masing memberi perhatian terhadap salah seorang atau mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Nah, itu dua hal yang perlu kita miliki untuk bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Sahabat bejana yang terkasih, kalau dalam Injil Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan ia secara fisik kemudian bisa mendengarkan, maka pada hari ini kita mohon kepada Tuhan Yesus agar kita pun disembuhkan, bukan hanya dari telinga kita yang tuli, bukan dari segi fisik, tetapi juga kita mohon agar kita pun bisa mendengarkan secara rohani, atau kita disembuhkan dari ketulian rohani kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemauan untuk mendengarkan, kesabaran untuk mendengarkan orang lain. Tuhan memberkati.